Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk kesempatan pagi ini kita sudah memasuki kompetensi yang ke 3.20, yaitu tentang penyimpanan dokumen administrasi keprotokolan. Anak-anak, pada materi ini nanti kita akan mempelajari tentang dokumen dan tentang sistem kearsipan. Materi itu sebenarnya sudah pernah kita pelajari pada saat kalian di kelas 10, yaitu pada mata pelajaran kearsipan ya, tetapi tidak apa-apa, sekarang kita ulang kembali, kita pelajarin lagi agar lebih mendalam dan agar kita lebih menguasai materinya ya. Jadi seandainya nanti ada materi-materi yang terlewatkan, silakan kalian bisa membuka kembali pelajaran kearsipan 2 tahun yang lalu. Ada 3 materi yang akan kita pelajari untuk video pertama ibu ini, yaitu tentang pengertian dokumen dan sistem kearsipan, fungsi-fungsi dokumentasi, dan yang ketiga adalah peranan dokumentasi. Kita langsung memasuki pada materi ya. Pengertian dokumen dan sistem kearsipan. Dokumen adalah bukti tertulis atau rekaman yang dapat dijadikan sebagai pendukung keterangan dalam proses pertemuan, evaluasi, atau sidang. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mengikuti suatu rapat atau pertemuan, melakukan evaluasi ataupun melakukan sidang, kita pasti memerlukan berkas-berkas atau surat-surat yang penting ya. Nah, surat-surat atau berkas-berkas itu namanya adalah dokumen. Tetapi di sini tidak hanya berupa kertas saja, bisa juga berupa rekaman-rekaman ya. Kalau misalkan contoh-contoh dokumen yang berbentuk tulisan bisa berupa surat berharga, surat perjanjian, akta-akta, bukti pembayaran, dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk rekaman ini bisa berupa foto, gambar, rekaman, video, atau bahkan rekaman suara. Sedangkan sistem kearsipan adalah sistem yang mengatur keseluruhan proses mulai dari penciptaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, perawatan, hingga penyimpanan suatu arsip. Nah, yang namanya sistem kearsipan itu begitu ya. Jadi bukan hanya kertas-kertasnya saja, tetapi prosesnya mulai dari penciptaan arsip, kemudian dikumpulkan, diatur atau dikelola, dikendalikan, kemudian dirawat, yang terakhir adalah arsip itu disimpan. Undang-undang yang mengatur tentang kearsipan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, di mana rincian, isi, dan undang-undang tersebut antara lain memuat sebagai berikut. A. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan telah habis masa retensinya. Itu perlu dilakukan penyusutan ya. Dan kemudian yang B adalah arsip terjaga, adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Yang C, arsip umum, ini adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. D, arsiparis atau arsivis, ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi petugas yang mengelola arsip ini namanya arsiparis ya nak ya. Yang E adalah akses arsip, adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal, serta keberadaan sarana
untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. F. Unit pengolah ini adalah salah satu satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Kemudian yang G adalah unit kearsipan. Ini merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan kearsipan. H. Jadwal retensi arsip atau RA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyusutan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip yang akan dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan. Nah, anak-anak, kalau arsip itu sudah tidak mempunyai nilai guna lagi, maka arsip tersebut bisa dimasukkan ke dalam kategori arsip statis. Kemudian arsip tersebut mempunyai jangka waktu kegunaannya. Apabila sudah tidak mempunyai nilai guna lagi, maka dibuatlah jadwal retensi arsip untuk dilakukan penyusutan agar tidak terjadi penumpukan di dalam kantor kita. Nah, daftar tersebut ini dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. I. Akuisisi arsip statis ini adalah proses penambahan khasanah arsip. Nah, jadi arsip-arsip statis ini apabila nanti mendapatkan penambahan-penambahan, maka dinamakan akuisisi arsip statis. J. Daftar pencarian arsip atau DPA adalah daftar arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan, serta dicari dan diumumkan keberadaannya kepada publik. Materi berikutnya tentang fungsi-fungsi dokumentasi. A. Dapat memberikan informasi tentang isi dokumen kepada pihak yang memerlukan. B. Membantu proses menyiapkan alat bukti dan data-data mengenai suatu keterangan dokumen. C. Membantu proses menyimpan dan menyelamatkan bentuk fisik dan isi dokumen. D. Membantu dalam proses melestarikan dokumen-dokumen. E. Membantu proses menyiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan. F. Membantu proses pengembangan koleksi dokumen untuk kepentingan bangsa dan negara. G. Menjamin keutuhan dan keautentikan informasi yang termuat dalam dokumen tersebut. Sedangkan ini adalah materi yang ketiga, yaitu tentang peranan dokumentasi. Ada 5 peranan dokumentasi, yaitu A. Memberikan pelayanan dalam bidang penciptaan dan penyediaan dokumen. B. Memudahkan penerbitan jurnal publikasi. C. Menyediakan bukti penyelenggaraan konferensi dan seminar ilmiah. D. Mengembangkan sistem pengolahan dokumen. Dan E adalah memudahkan penerbitan dan pengembangan katalog ilmu pengetahuan. Anak-anak, untuk materi berikutnya silakan kalian membuka video ibu untuk bagian yang kedua ya. Pada video tersebut ibu menjelaskan tentang jenis-jenis dokumentasi. Baik anak-anak, ibu akhiri materi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.